Upacara bendera peringatan kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia di lingkungan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta dimulai. Komandan Peleton menyiapkan barisan. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Semuanya siap! Siap! Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Pasukan, siap! Siap! Penghormatan kepada Inspektur upacara. Pada Inspektur upacara, hormat! Duk! Duk! Laporan Komandan upacara. Lapor, upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 siap. Laksanakan. Penghormatan bendera merah putih dipimpin Komandan upacara. Pada Sang Saka Merah Putih, hormat! Duk!
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Saudara-saudara, mari kita mengheningkan cipta untuk mengenang para pendiri bangsa yang telah melahirkan Indonesia. Mengheningkan cipta dimulai. Pembacaan Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lapor. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 siap laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,
maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara, dengan bersahaja dan seksama pada hari ini kita menggelar upacara kebangsaan untuk merayakan kemerdekaan sekaligus juga untuk menyambut Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Upacara kebangsaan ini sangat penting bagi kita untuk merawat persatuan Indonesia sekaligus juga untuk menjaga, melestarikan meja dasar statis bagi kebangsaan Indonesia. Tetapi untuk mewujudkan kemerdekaan dan sekaligus juga untuk memperkuat Republik Indonesia, upacara itu tidak cukup, kepalan tangan itu tidak cukup, acara-acara kebangsaan itu tidak cukup, tetapi kita harus memberi makna yang bermakna atas kemerdekaan ini, yang harus punya satu tarikan nafas dengan semangat kedaulatan, semangat kebangsaan, semangat keadilan, semangat republik, dan seterusnya. Dan oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan 3 hal penting dalam rangka untuk memberi makna yang bermakna atas kemerdekaan, sekaligus kita juga memanfaatkan energi kemerdekaan ini sebagai jalan untuk menuju tujuan negara atau bintang penuntun yang dinamis dalam rangka untuk memperkuat Republik Indonesia. Pertama, bahwa kemerdekaan itu sudah ditanamkan ke dalam konstitusi kita. Sekurang-kurangnya di dalam pembukaan yang baru saja kita dengarkan, itu memberikan semangat bahwa kemerdekaan itu punya kaitan dengan kerakyatan, dengan kebangsaan, dengan kenegaraan, kedaulatan, dan seterusnya. Kemerdekaan adalah milik bangsa. Yang menyatakan kemerdekaan adalah rakyat. Rakyat menyatakan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia membentuk negara Republik Indonesia, negara membentuk pemerintah, pemerintah itu memberikan pelayanan dan pelindungan kepada warga negara. Itulah yang kita sebut sebagai totalitas Republik Indonesia. Dari rakyat yang menyatakan kemerdekaan sampai dengan pemerintah yang memberikan pelayanan dan perlindungan kepada warga negara. Artinya, dengan konsep republik itu kita sudah mampu melampaui konsep kebangsaan. Kebangsaan itu sangat penting,
terutama pada sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Itu yang oleh pendiri bangsa kita Bung Karno disebut sebagai meja dasar statis. Tetapi kalau tujuan negara, termasuk juga kejayaan Republik Indonesia, itu menjadi bagian dari tujuan negara Republik Indonesia, atau sering disebut dengan bintang penuntun dinamis Republik Indonesia. Dan di dalam pembukaan kita juga selalu mendengar kosakata merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang merdeka adalah bangsanya, yang bersatu adalah bangsanya. Bangsa itu adalah ekspresi imajinasi yang melampaui batas-batas agama, batas suku, batas daerah, dan seterusnya. Kita punya semangat yang sama bahwa Indonesia itu mempersatukan kita, tetapi kita tetap punya semangat Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan di dalam perbedaan, perbedaan di dalam kesatuan. Kita tetap menghargai keragaman daerah yang begitu rupa, dan kita juga punya suku bangsa yang sangat beragam, dan suku itu adalah menjadi kaki, menjadi landasan bagi bangsa Indonesia yang tidak bisa kita lumpuhkan begitu saja. Artinya kita sebagai bangsa menjunjung tinggi Indonesia, sekaligus kita Indonesia juga menghargai keragaman budaya, agama, bahasa, dan sebagainya. Dan yang jauh lebih penting setelah kita merdeka bersatu adalah berdaulat. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ditegaskan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu menjadi dasar bahwa kita ini di dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan seterusnya, kita harus punya keyakinan bahwa kita bekerja atas dasar daulat rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedaulatan adalah konsep politik yang itu menyatukan kita semuanya untuk mencapai tujuan bersama, dan dasarnya adalah suara atau aspirasi rakyat. Dan kemudian kita juga mengenal konsep adil makmur. Adil itu ditegaskan dalam sila kelima Pancasila. Kalau kita mau mencapai makmur harus adil. Adil adalah konsep hukum, kemakmuran adalah konsep ekonomi. Kalau kita mau makmur secara ekonomi, maka harus berdaulat secara politik dan adil secara hukum. Tetapi adil secara hukum belum tentu membawa kemakmuran. Kemakmuran itu adalah pertumbuhan dan sekaligus pemerataan. Dua-duanya harus hadir. Kalau hanya pemerataan tanpa pertumbuhan, itu adalah miskin bersama. Tetapi kalau pertumbuhan tanpa pemerataan itu disebut sebagai kekayaan, tapi timpang. Sebaliknya, kalau tanpa pertumbuhan dan tanpa pemerataan, ya kita namanya stagnan. Oleh karena itu, kemakmuran ini harus menjadi dasar, menjadi pengetahuan kita bersama, yang itu harus diawali dengan keadilan, dan keadilan harus didahului dengan kedaulatan. Kedaulatan harus diawali dulu dengan persatuan. Itu adalah semangat yang sudah ditegaskan di dalam konstitusi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap kemerdekaan saya selalu mengingat pesan Thomas Jefferson. Dia adalah presiden Amerika yang ketiga, dan dia menjadi salah satu tokoh yang mengilhami pendiri bangsa kita, Bung Karno. Konsep we the people. Kalau di dalam konstitusi kita rakyat menyatakan kemerdekaan, itu sama. Thomas Jefferson selalu mengatakan bahwa kemerdekaan harus selalu disegarkan dengan darah para patriot dan kepala para tiran. Para patriot sudah begitu banyak dalam berbagai bidang kehidupan. Ada di olahraga, ada di dalam kegiatan pertanian, kegiatan belajar mengajar. Kita semuanya memiliki patriot-patriot bangsa yang gigih, yang berjuang secara gigih untuk mencapai tujuan negara. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah kepala para tiran. Mengapa itu harus ditekankan? Kita sudah merdeka 77 tahun secara formal, tetapi secara substansial kita masih jauh dari harapan
merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur adalah para tiran yang merampas kemerdekaan. Siapa tiran itu? Kalau di zaman dulu ada despot, ada orang-orang lalim. Tetapi kalau sekarang tiran itu adalah orang-orang pintar yang bodoh tapi berkuasa. Di zaman dulu ada petuah Jawa. Sak beja-bejane wong edan isih luwih bejo wong sing eling lan waspada. Tetapi para aktivis itu melawan kalimat itu, membuat kalimat lain. Sak beja-bejane wong eling lan waspada isih luwih bejo wong sing edan lan kuwasa. Hari ini yang lebih bejo adalah orang-orang pintar yang bodoh tapi berkuasa. Atau dalam bahasa lain namanya teh botol. Teh botol itu teknokrat yang bodoh dan tolol. Itu adalah orang-orang teknokrat. Mereka merampas kedaulatan, mereka merampas kemerdekaan. Seperti halnya kalau ada jamaah yang sholat Jumat di masjid. Kalau rakyat jelata atau kaum marhen paling banter hanya mencuri sandal sepatu. Tetapi kalau teknokrat, para tiran itu mencuri masjid. Masjidnya yang dicuri, bukan hanya mencuri sandal dan sepatu. Ini para tiran ini ada di mana-mana, dan para tiran ini sudah lama melupakan kosakata kedaulatan. Mereka lebih suka menyukai kosakata transparansi, akuntabilitas, efektivitas, desa digital, dan sebagainya. Konsep merdeka itu hanya menjadi pekik, hanya menjadi norma, atau menjadi jargon yang selalu disuarakan. Tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari, baik dalam ilmu sosial maupun dalam praktek bernegara, maka cara berpikir tiranis itu yang paling mengemuka, dan itu menggerogoti kemerdekaan maupun kedaulatan. Memang tidak terasa. Tapi kalau kita refleksi secara kritis dan cerdas, maka kita bisa menemukan bahwa spirit kemerdekaan yang dituangkan dalam konstitusi itu tinggal formalisme. Dalam praktek sehari-hari itu selalu yang mengemuka adalah keyakinan para tiranis yang selalu saya katakan mereka bukan memerdekakan rakyat dan bangsa Indonesia, tetapi menjadi parasit atas tubuh negara bangsa Indonesia. Karena itu kita harus mengatakan bahwa spirit kemerdekaan, kedaulatan dan sebagainya harus dihadirkan untuk melawan kepala para tiran itu, agar kemerdekaan selalu segar, tidak gersang, tapi harus selalu segar, mengisi otak kita, mengisi sikap kita, mengisi perilaku kita, termasuk untuk melawan pengetahuan yang dihasilkan oleh para tiran. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya selalu mengenang seruan mendiang Profesor Kunto Wijoyo tentang radikalisasi. 21 tahun yang lalu beliau menulis artikel tentang radikalisasi Pancasila. Pancasila, konstitusi, kemerdekaan itu harus terus-menerus kita radikalisasi. Pancasila itu harus masuk ke dalam ilmu-ilmu kita, harus masuk dalam ilmu sosial, harus masuk dalam praktek kebangsaan kita.
Sebaliknya Pancasila maupun kemerdekaan juga harus kita radikalisasi bukan sebagai kerangka normatif. Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya kita bacakan waktu upacara. Artinya radikalisasi itu kita harus mengubah dari sekedar norma menjadi pengetahuan. Pengetahuan berarti mengandung nilai, informasi, sekaligus di sana akan mengandung ideologi untuk membimbing kita dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Artinya kita menyikapi kemerdekaan, Pancasila, konstitusi itu tidak hanya untuk hafalan, tidak hanya untuk norma, tetapi juga untuk pengetahuan. Yang itu harus merasuk ke dalam tradisi kita belajar. Ilmu-ilmu yang kita miliki itu harus disentuh dengan kemerdekaan, Pancasila, dan konstitusi. Sama ketika Mendikbud menyerukan kampus merdeka, itu artinya berusaha memasukkan spirit kemerdekaan itu dalam belajar dalam kampus. Tapi dia tidak menjadi bermakna ketika ditangkap oleh para tiran teknokrat. Akhirnya kampus merdeka itu hanya menjadi norma, hanya menjadi seruan. Prakteknya itu kembali lagi dengan praktek-praktek yang justru bertentangan dengan kemerdekaan. Oleh karena itu 3 hal ini penting bagi kita untuk terus-menerus belajar secara internal, dan kemudian kita harus juga menyerukan keluar, termasuk kita menyerukan desa merdeka, desa yang kuat, desa yang mandiri, yang dicita-citakan itu, tetapi hanya normatif, karena prakteknya itu juga dikuasai oleh para tiran teknokrat. Nah, karena itu tugas kita adalah menyerukan pemikiran tentang desa merdeka. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan, saudara-saudara, sehingga ini kita berharap kemerdekaan ini menjadi spirit, menjadi nilai, menjadi ideologi, tidak hanya norma tapi juga menjadi pengetahuan, baik kita belajar, bergaul, kemudian berjuang untuk kejayaan Republik Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, pagi ini kami seluruh rakyat Indonesia menengadahkan tangan mempersembahkan puja-puji. Kami bersyukur atas 77 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kami, serta anugerah yang tak terbilang dan tercurah di bumi pertiwi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, beri kami petunjuk agar peringatan proklamasi kemerdekaan ini bisa menjadi momentum merekatkan kesatuan dan persatuan. Anugerahi kami kebeningan hati dan kejernihan pikir dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, negeri ini punya cita, mudahkanlah dalam menggapainya. Hindarkanlah Nusantara kami dari bencana dan mara bahaya. Angkatlah pandemi COVID-19 ini agar kami dapat kembali beraktivitas normal serta pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Teguhkan rasa cinta tanah air, tumbuh suburkan tenggang rasa, solidaritas antar sesama dan gotong royong
dalam membangun bangsa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kemajuan. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan dan keselamatan kepada kampus STPFD APMD ini beserta orang-orang yang berjuang bersamanya. Jadikanlah kampus STPMD APMD ini kampus yang berkah, jaya, dan pionir pembangunan masyarakat desa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa orang tua dan guru-guru kami. Ampuni para tokoh bangsa dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para pejuang bangsa kami, mereka yang telah berkorban jiwa, raga, darah, dan air mata dalam upaya memerdekakan negeri ini. Masukkan mereka ke surgamu, muliakan kedudukan mereka di sisimu. Ya Allah, kami terus berharap limpahan rahmat-Mu. Kami terus meminta keluasan ampunan-Mu. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara. Lapor. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 selesai. Bubarkan. Siap. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Pada Inspektur Upacara. Hormat. Klub. Klub. Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara. Komandan Upacara meninggalkan lapangan upacara. Komandan peleton membubarkan pasukannya masing-masing. Upacara selesai.